Halo sahabat Kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto dalam program Kapas, Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dan menarik dengan judul Membangun Komunikasi dengan Mertua. Menikmati segarnya kelapa muda di kota indah Atambua. Ingin rumah tangga lebih bahagia, bangunlah komunikasi dengan mertua. Lantas bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang baik dengan mertua? Temukan jawabannya sesaat lagi, tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik kita yang sangat penting dan menarik, kali ini sudah hadir bersama saya di studio Cornelius Media, narasumber kita yaitu keluarga hamba Tuhan, keluarga Pendeta Masengi Kawengian. Pendeta Randy Masengi MTH saat ini melayani sebagai salah satu pendeta senior di Gereja Masih Advent Hari ke-7, daerah misi Minahasa Utara, Bitung. Beliau menikah dengan Ibu Getsya Kawengian SPD dan dikaruniai Allah dua orang buah hati, Abigail dan Samuel. Keluarga Pendeta Masengi Kawengian adalah keluarga yang penuh semangat, berdedikasi dalam pelayanan, rendah hati dan suka berbagi. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita. Shalom Pendeta Randy Masengi dan Ibu. Shalom. Apa kabarnya Pendeta dan Ibu? Puji Tuhan baik-baik. Sehat-sehat ya, baik. Sehat. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pendeta dan Ibu sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber di program Kapas kali ini. Ya. Saya percaya ada begitu banyak kesibukan tetapi memilih untuk hadir bersama dengan saya dalam program Kapas. Dan untuk memulaikan diskusi kita Pendeta dan Ibu, mari saya undang kita untuk tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami sebab Engkau baik. Engkau memberi kami kesempatan untuk kami boleh berjumpa kembali di dalam program Kapas Cornelius Media. Kami berdoa untuk diskusi kami, Tuhan mengarahkan, memberi hikmat dan akal budi kepada narasumber kami, keluarga Pendeta Masengi Kawengian, agar apa yang mereka akan sampaikan boleh membekali kami semua menjadi keluarga-keluarga Kristen yang bahagia dan akan terus bersiap ke sorga. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan diskusi kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Pendeta dan Ibu, topik kita sangat penting dan menarik. Judulnya adalah membangun komunikasi dengan mertua. Nah Pendeta, mengapa topik ini penting dan apa saja sasaran atau objektif dari diskusi kita kali ini dengan topik membangun komunikasi dengan mertua? Silakan Pendeta dan Ibu. Terima kasih. Jadi tentunya topik ini penting untuk didiskusikan karena dalam kehidupan keluarga ada mertua dan ada menantu tentunya. Nah, komunikasi antara mertua dan menantu bagi beberapa keluarga mungkin dilihat sebagai sesuatu yang tidak terlalu penting, tidak terlalu signifikan. Karena baik menantu atau anak-anak sudah hidup sendiri ketika menikah, mertua juga punya kehidupan sendiri. Tetapi bagi keluarga-keluarga ini, sering hal ini menjadi satu batu sandungan dan masalah dalam kehidupan rumah tangga. Karena harus ada komunikasi yang baik antara mertua dan menantu. Karena perlu kita ingat bahwa ketika menikah, bukan hanya suami dan istri yang dipersatukan di dalam satu keluarga, tetapi juga dua keluarga besar sebelah menyebelah, orang tua dari masing-masing pasangan juga ada dalam kehidupan keluarga. Dan ketika menikah, yang suami atau istri bertambah orang tuanya, orang tua kandung dan orang tua ataupun mertua. Nah itulah sebabnya topik ini sangat penting. Ditambah lagi topik ini memang jarang diangkat, padahal memiliki dampak yang cukup penting untuk menambah kebahagiaan sebuah keluarga. Nah dalam diskusi kita pada saat ini, sasaran utama adalah untuk menekankan kembali hubungan yang baik antara mertua dengan menantu, sehingga ini memberi dampak yang positif, kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Dan tentu saja
memberikan pelajaran atau edukasi kepada keluarga-keluarga Kristen tentang bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan mertua. Baik, terima kasih pendeta. Saya setuju bahwa memang seringkali diabaikan ya, atau mungkin disepelekan hubungan antara menantu dan mertua. Tapi sebenarnya penting dan cukup memang terbukti menambah kebahagiaan di dalam kehidupan keluarga kalau komunikasi baik-baik saja atau sehat lah dikatakan demikian. Terima kasih pendeta untuk sasaran dan tujuan dari diskusi kita. Nah, kira-kira apa ada research ya pendeta tentang fakta dan data sehubungan dengan komunikasi antara mertua dan menantu? Silakan pendeta atau ibu. Oke, tentu saja ada research atau penelitian tentang fakta dan data sehubungan dengan komunikasi dengan mertua. Dalam sebuah penelitian dari University of Cambridge menemukan bahwa hubungan yang baik antara mertua dan menantu dapat meningkatkan kebahagiaan dalam hubungan pernikahan itu sendiri. Nah, sebaliknya, jika tidak terjadi komunikasi yang baik antara mertua dan menantu, akan terjadi konflik dalam hubungan mertua dan menantu. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan ini bisa memengaruhi kesejahteraan hubungan pernikahan. Nah, kadang-kadang masalah dalam hubungan mertua dan menantu dapat berasal dari perbedaan harapan, perbedaan nilai-nilai, ataupun perbedaan cara pandang tentang bagaimana semua keluarga itu harus berjalan. Kadangkala mertua menginginkan kita melakukan sesuatu dengan cara mereka, tetapi kita sebagai menantu atau sebagai anak menginginkan atau melakukan cara kita sendiri untuk membuat keluarga kita bahagia. Nah, ketika perbedaan ini terjadi, maka kita harus mengomunikasikan dengan baik sehingga tidak akan menimbulkan konflik di antara menantu dan mertua. Baik, jadi itu hubungannya ya antara komunikasi yang baik dengan hubungan antara mertua dan menantu menurut riset ya. Apa yang disampaikan tadi oleh ibu. Nah, ini pertanyaan agak sedikit bersifat personal pendeta. Kira-kira sekarang ya, atau sejak kawin lah, sejak menikah ya, pendeta memanggil orang tuanya dari ibu mama papa atau seperti apa pendeta? Ya, seperti itu, mama dan papa. Sebaliknya juga ya? Ya, sama. Oh, baik. Baik. Nah, sekarang apakah ada pengalaman unik dan sulit dilupakan mungkin, memorable ya, sehubungan dengan membangun komunikasi dengan mertua? Mungkin dari pendeta atau ibu disilakan. Ya. Baik, terima kasih. Jadi saya ada pengalaman ya yang pribadi dengan mertua. Saya ingat ketika baru beberapa tahun kami menikah, kemudian orang tua atau mertua punya kebun yang diolah, ada tanaman-tanaman yang ditanam, dan kemudian setelah tanaman-tanaman yang ditanam ini akan panen, maka mertua saya memanggil saya, mengajak saya untuk sama-sama panen tanaman atau tumbuhan yang ditanam. Dan ketika kami sama-sama di kebun memanen hasil kebun itu, ada waktu yang banyak untuk kami berbincang-bincang, bercakap-cakap dengan santai. Dan itulah momen yang tidak dapat saya lupakan, oleh karena saya bisa bercakap-cakap dengan mertua dengan lebih bebas, tanpa ada hal-hal yang mengganggu, dan akhirnya komunikasi yang baik bisa terjalin, dan sampai sekarang komunikasi dengan mertua bisa berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik ya. Baik, kalau dari ibu mungkin gimana awalnya berkomunikasi dengan orang tua dari pendeta? Apakah ada kekakuan atau langsung bisa lancar hubungan komunikasinya? Oke, mungkin pada awal-awalnya masih agak canggung karena baru bergabung dengan keluarga dari suami, tetapi karena ibu mertua khususnya memiliki hobi memasak, dan saya sebagai menantu suka menemani ketika mertua memasak. Jadi ketika kami memasak bersama di satu dapur, disitulah terjalin komunikasi yang baik antara saya sebagai menantu dan ibu mertua saya. Baik, baik. Pendeta, saya penasaran sedikit. Kira-kira mana yang lebih mudah didekati atau dibangun hubungan komunikasinya? Mertua laki-laki kah? Atau ayah atau ibu? Ya, bagi saya dengan pengalaman ya, lebih mudah untuk menjalin komunikasi dengan ibu mertua. Ibu mertua ya? Ibu mertua. Kenapa alasannya pendeta? Karena ibu mertua juga dia terbuka untuk berbincang-bincang, sehingga saya mungkin lebih pendiam, ya, bisa terjalin komunikasi karena ibu mertua yang selalu mengajak berbicara lebih dulu. Kalau dari ibu?
Lebih dekat dengan ibu mertua. Ibu mertua juga ya. Tapi bisa jadi pengalaman orang berbeda-beda ya. Keluarga kita mungkin saya dekat dengan bapak mertua atau ibu mertua, keluarga pendeta juga lain ya. Baik, terima kasih pendeta sudah mau berbagi, Pendeta Randy Masengi dan Ibu. Kita akan jeda sejenak. Dan sahabat Kapas, sesudah yang satu ini kita akan kembali membincangkan lebih dalam lagi tentang membangun komunikasi dengan mertua. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Senang sekali Anda masih setia bersama kami dalam program Kapas. Kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan narasumber kita tentang membangun komunikasi dengan mertua. Baik Pendeta Masengi dan Ibu, kira-kira apa dampak positif bila komunikasi dengan mertua kita berjalan dengan sehat dan baik? Silakan Pendeta. Atau Ibu, silakan. Tadi sudah disebutkan bahwa hubungan yang baik antara menantu dan mertua berdampak positif bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Nah, hubungan yang baik yang berdampak positif bagi komunikasi dengan mertua, yang pertama, apabila komunikasi antara menantu dan mertua berjalan dengan baik, maka mertua sering berperan untuk mendukung dan membantu dalam merawat anak-anak. Seperti contoh, apabila kita sebagai orang tua sibuk dalam pekerjaan kita, maka kita dapat menitipkan anak-anak kita untuk dijaga oleh mertua kita. Hal ini dapat terjadi apabila hubungan yang baik antara mertua dan menantu tentu saja dapat memiliki dampak positif bagi perkembangan anak-anak kita. Dampak positif yang kedua, ketika hubungan komunikasi mertua dan menantu berjalan dengan baik, maka dapat memperkuat solidaritas dalam keluarga dan membantu memelihara tradisi keluarga. Sebagai contoh, bila komunikasi antara menantu dan mertua baik, maka keluarga dapat pergi piknik bersama atau pergi makan malam bersama, dan hal ini akan memperkuat kesatuan dalam kehidupan keluarga. Dampak positif yang ketiga, ketika komunikasi yang baik dengan mertua dapat menjadi sebuah support bagi penyelesaian masalah. Contohnya, bila ada masalah dengan pasangan kita, orang tuanya bisa membantu kita memberi masukan bagaimana mengatasinya. Karena sebelum kita menikah dengan pasangan kita, orang tuanya paling mengetahui sikap atau karakternya. Sehingga ketika terjadi masalah, orang tua atau mertua kita akan memberikan masukan bagaimana cara kita untuk mengatasi anak mereka. Baik, terima kasih. Saya penasaran dengan tadi Ibu katakan kalau kita sibuk, maka anak-anak boleh dititipkan ya. Kalau hubungan antara mertua dan menantu itu baik. Berjalan dengan baik. Nah, kira-kira apa pernah mengalami hal itu? Tentu saja banyak kali, karena dengan kesibukan kami sering menitipkan anak-anak kepada mertua. Oleh karena hubungan komunikasi kami dengan mertua berjalan dengan baik, sehingga kami bisa dengan bebas menitipkan anak-anak kepada mertua. Bagaimana? Jadi, ketika kami menitipkan anak-anak kepada oma dan opa mereka, ya perasaan ada rasa lebih aman, lebih tahu siapa yang menjaga mereka, bagaimana mereka makan, dan hal-hal yang lain. Dan itu membuat kami merasa nyaman dan aman ketika tidak bersama-sama dengan anak-anak kami. Jadi ada rasa tenang ya. Ada rasa tenang. Ya. Iya, karena ada komunikasi yang baik. Nah, sekarang apa saja tantangan di dalam kita membangun komunikasi dengan mertua? Bisa jadi Pendeta, di luar sana ada keluarga-keluarga atau pasangan yang hubungan mereka dengan mertuanya ini tidak baik. Nah, kira-kira apa saja tantangannya? Ya, terima kasih. Nah, jadi memang dalam hubungan komunikasi antara mertua dan menantu tidak selamanya berjalan dengan baik. Ada saja hal-hal yang menjadi tantangan dalam membangun komunikasi tersebut. Ya, secara umum yang bisa saya sampaikan adalah yang pertama, dan saya pikir ini yang paling penting, adalah perbedaan budaya dan nilai-nilai. Beda generasi antara menantu dan mertua menyebabkan cara pandang yang berbeda di antara mertua dan menantu tersebut. Dan tentunya ini menjadi tantangan dalam membangun komunikasi.
Selain itu, perbedaan nilai-nilai keluarga, cara berpikir, pendidikan, atau pandangan hidup bisa juga menjadi penghalang dalam membangun komunikasi dengan mertua. Sebagai contoh, kalau menantu itu datang dari budaya yang berbeda dengan budaya dari mertua, tentu akan muncul tantangan-tantangan seperti mau berbicara ataupun melakukan sesuatu dalam kehidupan keluarga. Kemudian yang kedua, tantangan yang mungkin muncul dalam hubungan komunikasi menantu dan mertua adalah ekspektasi yang berbeda. Di mana perbedaan ekspektasi tentang peran masing-masing pihak dalam keluarga bisa membawa ketegangan dan konflik dalam membangun komunikasi dengan mertua. Ya, sebagai contoh sederhana, ketika satu keluarga baru saja menikah dan mungkin suami istri ini punya pekerjaan masing-masing, sehingga mereka berkomitmen mungkin 1-2 tahun ini kita belum akan memiliki seorang anak. Mereka berencana demikian. Tetapi bagi orang tua sudah rindu untuk memeluk cucu. Sehingga menyebabkan ekspektasi dari mertua untuk segera mendapatkan cucu berbeda dengan ekspektasi dari suami istri ini. Dan inilah yang bisa merusak hubungan komunikasi dengan mertua. Kemudian yang berikut juga adalah komunikasi yang tidak langsung, di mana ada kemungkinan bahwa salah satu atau kedua pihak, mertua dan menantu, merasa tidak nyaman atau tidak terbuka saat berbicara mengenai perasaan, masalah, dan kekhawatiran yang dirasakan. Sehingga mungkin mertua punya rasa yang tidak senang kepada sikap dari menantu, tapi tidak diutarakan dengan jelas. Si menantu juga berpikir apa yang saya buat itu tidak masalah dengan mertua, sehingga hal ini terjadi terus-menerus, akhirnya sampai kepada puncaknya terjadi konflik. Dan juga tantangan yang berikutnya adalah intervensi mertua, di mana mertua terlalu masuk sampai ke dalam dari hubungan sebuah keluarga, menyebabkan adanya tembok penghalang dalam berkomunikasi. Orang tua terlalu mencampuri urusan dari rumah tangga anaknya, membuat menantunya merasa tidak nyaman, sehingga akhirnya komunikasi antara mertua dan menantu tidak berjalan dengan baik dan memunculkan masalah-masalah di dalam kehidupan keluarga. Baik, terima kasih Pendeta. Saya penasaran, dalam pelayanan pendeta dan ibu mungkin sudah bertahun-tahun ya melayani sebagai hamba Tuhan. Kira-kira ada tidak yang anggota mungkin ya atau sahabat teman yang memiliki kasus hubungan antara mertua dan anak ini tidak baik sehingga mempengaruhi kehidupan rumah tangga dari anak-anak mereka atau sampai pisah? Ada tidak? Pernah tidak mengalami yang dalam pelayanan pendeta ada keluarga yang seperti itu? Ya, terima kasih. Jadi kami menemukan ada yang seperti itu, bahwa sebagai contoh yang saya sebutkan tadi, intervensi mertua di dalam kehidupan keluarga dari pasangan yang baru saja menikah, di mana orang tua itu mungkin belum rela melepaskan anaknya untuk tinggal bersama-sama dengan pasangan, dengan suaminya, sehingga akhirnya orang tua itu terlalu mengatur, harus begini, harus begitu, sampai kepada hal-hal yang kecil itu orang tua masuk campur, sehingga keluarga itu akhirnya muncul konflik-konflik, khususnya menantu dengan mertua ada hubungan yang tidak enak satu dengan yang lain dan menyebabkan masalah dalam kehidupan keluarga. Kehidupan rumah tangga anak-anak mereka. Iya. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi itu nyata ya dalam pengalaman pelayanan pendeta. Nah, faktor-faktor apa saja sekarang yang kira-kira dapat mempengaruhi komunikasi antara mertua dengan menantu? Oke, untuk faktor-faktor yang kira-kira dapat mempengaruhi hubungan komunikasi antara mertua dan menantu, faktor yang pertama adalah faktor kedekatan. Mungkin waktu pacaran tidak pernah ada kesempatan untuk menjadi dekat dengan mertua. Karena ketika pacaran kita jarang bertemu dengan calon mertua kita. Kita hanya sering bertemu dengan pasangan kita atau pacar kita. Sehingga setelah menikah terjadi jarak antara menantu dan mertua karena kurangnya komunikasi ketika masih pacaran. Dan faktor yang kedua yang dapat mempengaruhi hubungan komunikasi dengan mertua adalah faktor pendidikan dan wawasan.
Nah, faktor pendidikan dan wawasan ini dapat berpengaruh positif dan dapat juga berpengaruh negatif. Faktor pendidikan dan wawasan dapat berpengaruh positif ketika mertua dan menantu memiliki pendidikan dan wawasan yang sama. Tentunya ini akan mempermudah ketika mereka menjalin komunikasi. Dan faktor negatifnya ketika pendidikan dan wawasan dari mertua dan menantu itu berbeda jauh, sehingga ini akan mempersulit hubungan komunikasi antara mertua dan menantu. Selanjutnya, faktor yang dapat mempengaruhi antara komunikasi menantu dan mertua, yaitu faktor latar belakang keluarga dan budaya. Apabila memiliki perbedaan dalam hal ini, maka akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membangun komunikasi dibandingkan dengan memiliki latar belakang dan budaya yang sama. Faktor yang selanjutnya adalah faktor kesamaan hobi dan kebiasaan. Ketika mertua dan menantu memiliki hobi dan kebiasaan yang sama, maka mereka dapat melakukan hobi mereka itu secara bersama-sama. Seperti contoh, ketika mertua memiliki hobi berolahraga dan juga menantu memiliki hobi olahraga yang sama seperti bermain badminton, ketika mereka akan berolahraga bersama-sama, di sana akan tercipta komunikasi yang baik antara mertua dan menantu. Baik. Jadi pendeta hobinya sama tidak dengan mertua? Mungkin hobinya tidak sama, tetapi ada faktor yang lain yang sama. Yang sama ya. Seperti budaya. Kami sama-sama orang Minahasa, sehingga komunikasi bisa berjalan dengan baik. Walaupun ada hobi dan kebiasaan yang tidak sama, tapi ada faktor-faktor lain yang sama, sehingga itu yang bisa diangkat atau bisa sering dilakukan secara bersama-sama dan membuat hubungan menantu dan mertua itu bisa lebih baik. Komunikasinya lebih lancar. Komunikasi ya? lebih lancar. Baik. Nah, tadi faktor pertama itu faktor kedekatan tadi dijelaskan oleh Ibu. Kira-kira mana yang lebih bagus, pendeta? Sudah menikah, setelah menikah baru dibangun hubungannya, atau justru sebelum menikah pada waktu masih pacaran? Di mana yang lebih kira-kira bagus untuk membangun komunikasi? Saat yang tepat yang mana, pendeta? Mungkin saat yang tepat adalah ketika berpacaran. Apalagi kalau memang saat berpacaran itu sudah ada komitmen untuk sampai ke jenjang pernikahan, maka komunikasi itu harus dibangun dari sejak berpacaran. Karena kalau nanti dibangun setelah menikah, ya itulah bisa muncul hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan. Tapi kalau sudah dibangun dari sejak berpacaran, sudah ada kedekatan, saling mengenal, mungkin sudah bisa mengetahui apa keinginan, apa yang tidak disukai oleh calon mertua. Dan setelah menjadi mertua, sudah lebih enak lagi untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Jadi ini perlu disimak ya oleh yang masih pacaran atau yang berencana untuk menikah. Untuk menikah. Ya. Mulai persiapan untuk bangun komunikasi sejak sebelum menikah. Sebelum menikah, sejak berpacaran. Baik, terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih Pendeta Randy Masengi dan Ibu untuk informasi yang sangat penting yang sudah dibagikan sehubungan dengan membangun komunikasi dengan mertua. Sahabat Kapas, kami akan kembali setelah jeda berikut. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Masih bersama kami dalam program Kapas, dan menariknya perbincangan kita tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir dari diskusi Kapas kali ini bersama dengan Pendeta Masengi dan Ibu. Pendeta dan Ibu, sudah jauh kita berdiskusi tentang membangun komunikasi mertua dengan mertua yang baik. Kira-kira tips apa yang Pendeta dan Ibu boleh bagikan di dalam membangun komunikasi yang baik dengan mertua? Baik, terima kasih. Jadi tentunya masing-masing keluarga punya latar belakangnya masing-masing, keadaan keluarga masing-masing yang tentunya cara penanganannya itu berbeda-beda antara hubungan menantu dan mertua. Tetapi secara umum ada beberapa tips, langkah-langkah yang dapat dibuat untuk membangun komunikasi yang baik dengan mertua. Cara yang pertama, dan mungkin ini hal yang sederhana, adalah mengambil inisiatif lebih dulu
untuk mengambil hati dan berkomunikasi serta bangun kedekatan. Jadi seperti yang disampaikan tadi, sejak dari berpacaran sudah harus berusaha mengambil hati kepada calon mertua. Jangan ketika pergi hanya berbicara, bercakap-cakap dengan anaknya dengan pasangan pacar kita, tetapi mengabaikan berbicara dengan calon mertua. Ataupun setelah menikah hanya berbicara dengan pasangan kita, istri atau suami kita, sementara kita melupakan untuk membangun komunikasi, bercakap-cakap, apakah itu sementara bekerja ataupun ada di rumah. Ya, ambil inisiatif. Saya sebagai anak menantu mengambil inisiatif lebih dulu untuk mungkin sekedar bertanya, apa kabar Pak? Atau apa kabar Ma? Nah, itu bangun kedekatan dengan mertua. Kemudian yang kedua adalah kesabaran dan pengertian. Nah, kita harus bersikap sabar dan berusaha memahami perspektif serta nilai-nilai yang berbeda dari mertua. Karena tentu saja seperti di awal kita sudah perbincangkan, ada perbedaan pandangan, perbedaan nilai-nilai antara mertua dan menantu. Kita yang harus mengambil sikap untuk bersabar kalaupun nilai-nilai dari mertua tidak sama dengan nilai-nilai yang saya praktekkan sekarang. Bisa jadi mertua masih mempraktekkan cara-cara yang ya dalam tanda kutip kuno, sementara kita sudah berada di cara-cara modern. Seperti contoh kecil dalam menangani anak. Kalau anak sakit, ya biasanya mertua mengambil sikap cara-cara yang mereka praktekkan di kampung halamannya. Mungkin ambil minyak saja dan gosok. Sementara saya yang sudah mungkin menghidupkan cara hidup perkotaan atau modern, langsung bawa saja ke dokter tanpa ada perawatan-perawatan seperti itu. Nah itu kita harus bersabar kalau mungkin orang tua, mertua lebih memilih perawatan tradisional dulu, baru kemudian pergi ke dokter. Nah harus bersikap sabar untuk hal tersebut. Kita harus beri waktu bagi hubungan untuk berkembang secara alami, bukan dibuat-buat ataupun dipaksakan. Karena hal itu bisa menimbulkan masalah apabila terlalu dipaksakan itu hubungan antara mertua dan menantu. Jadi biarlah itu muncul dengan alamiah sehingga itu akan terus terjaga dan terus awet. Kemudian tips yang ketiga adalah belajar untuk terbuka dan suka menjadi pendengar. Artinya bahwa ketika mungkin dalam kumpul-kumpul keluarga dan mertua berbicara sebagai anak mantu, kita harus menjaga kesopanan, jangan menyela ketika mertua sedang berbicara. Karena itu adalah sesuatu yang tidak hormat. Mari kita belajar untuk menjadi pendengar. Mungkin mertua dengan latar belakang yang begitu luar biasa pengalamannya, mungkin latar belakang tentara contohnya. Dan dia mulai bercerita bagaimana pengalamannya sejak bertugas, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Walaupun mungkin sudah mengantuk, ya dengar-dengar dulu ceritanya dan cari-cari kesempatan untuk mungkin menyampaikan, Pak, mungkin ceritanya besok dilanjutkan karena ini sudah larut malam. Jangan langsung menyela apalagi memotong pembicaranya. Bisa jadi dia marah dan menimbulkan konflik. Tips selanjutnya adalah pelajari kesukaan atau hobi mertua dan mulailah dari membicarakan hal-hal tersebut. Nah, tadi kita sudah singgung untuk kalau punya kesamaan hobi, bisa kita melakukannya secara bersama-sama, ataupun kalau tidak melakukan secara bersama-sama, paling tidak membicarakan hal-hal tersebut. Seperti contoh, mertua saya hobinya bertani. Jadi walaupun saya mungkin tidak hobi bertani, tetapi bisa angkat topik-topik tentang bagaimana menanam cengkih atau menanam tanaman yang lain, dan pasti kalau itu hobi mertua, dia akan semangat untuk bercerita dan terjalin komunikasi yang baik. Tips selanjutnya adalah selalu tunjukkan sikap hormat. Itu yang sudah disinggung di poin yang sebelumnya. Sehingga kita akan menghormati orang tua atau menantu kita, apapun latar belakangnya, apapun pendidikan yang dia capai, dan lain sebagainya. Mungkin saya sebagai menantu punya gelar pendidikan yang lebih tinggi, tetapi bukan berarti saya harus
menganggap rendah, menganggap remeh mertua saya yang mungkin dia hanya tamat SMP atau SMA. Tetap statusnya dalam keluarga dia adalah orang tua dan saya adalah anak. Setinggi-tinggi apapun gelar saya, tidak lebih tinggi dari gelar dia sebagai orang tua. Itulah sebabnya kita harus menunjukkan sikap hormat dalam berbicara, dalam bertingkah laku, dan dalam hubungan komunikasi kita dengan mertua kita. Selanjutnya tips yang dapat kita buat untuk membangun komunikasi yang baik dengan mertua adalah jangan pernah terlibat dalam perdebatan dengan mertua. Ini sangat penting ini. Ini poin yang penting yang harus diingat saya sebagai menantu. Jangan berdebat dengan orang tua atau dengan mertua. Sekeliru apapun mertua kita, mungkin kita bisa ambil cara yang lembut untuk memperbaiki kekeliruannya. Tetapi jangan sampai kita berdebat. Apalagi perdebatan itu sampai terdengar ke tetangga atau ke satu kompleks. Wah, itu bisa membawa malu kepada keluarga. Dan tentu saja itu tidak dikehendaki oleh Tuhan ketika kita berdebat atau berbantah-bantah, apalagi kita marah kepada mertua kita dengan cara-cara yang tidak pantas, yang tidak sopan. Yang selanjutnya yang bisa kita buat untuk membangun komunikasi yang baik adalah selalu beri dukungan dan bersikap empati. Bisa jadi mertua kita berada dalam situasi pergumulan, kemudian dia menceritakan pergumulan itu kepada kita. Nah, mari kita beri dukungan mungkin dengan memberikan masukan-masukan, ataupun bisa memberikan dukungan materi kalau mertua kita membutuhkannya semampu yang dapat kita berikan, dan hal-hal yang lain. Jangan kita bersikap acuh tak acuh. Itu kan masalah mertua saya, dia bukan orang tua kandung saya, hanya orang tua dari pasangan saya, biarlah dia yang mengurus urusannya. Tidak seperti itu. Tips selanjutnya adalah mari kita hindari konflik terbuka atau kritik-kritik yang tidak diperlukan. Jadi sedapat mungkin kita berdiam diri, bersabar, dan menghindari konflik agar supaya hubungan kita dengan mertua dapat terjaga. Selanjutnya mari kita perhatikan bahasa-bahasa nonverbal atau bahasa tubuh yang ditunjukkan oleh mertua. Kalau kita memperhatikan hal itu, kita bisa menunjukkan simpati atau dukungan. Mungkin mertua kita tidak berbicara tentang pergumulannya, tetapi dari raut wajahnya kita sudah bisa lihat, papa mantu saya ini dalam pergumulan dia. Nah, kita bisa langsung memberikan perhatian. Jadi jangan abaikan ini bahasa-bahasa nonverbal dari mertua kita. Ataupun mungkin kita melihat dia senang-senang, dia bersiul-siul di pagi hari, hatinya ini pasti lagi senang-senang. Saya akan mau sampaikan sesuatu supaya dia lebih senang. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, untuk membangun komunikasi yang baik, tunjukkan cinta dan perhatian kepada anak mereka dan cucu-cucu. Nah, dalam hal ini biasanya orang tua, mertua, cinta mereka lebih kepada cucu-cucu mereka, kepada anak-anak yang ada dalam keluarga kita. Jadi kalau kita tunjukkan perhatian dan cinta kepada cucu-cucu mereka yang adalah juga anak-anak kita, mereka akan senang dan akan terjalin komunikasi yang baik. Dan mungkin yang terakhir adalah mari kita menjadi dewasa di dalam menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan mertua. Sehingga hal-hal yang mungkin dapat kita hindari untuk terjadi konflik, mari kita hindari. Hal-hal yang bisa meningkatkan hubungan, mari kita lakukan itu. Sehingga hubungan kita akan terjaga dan terus terpelihara sampai selama-lamanya. Baik, terima kasih Pendeta. Ini sangat bermanfaat ya. Bagi yang masih hubungannya kaku dengan mertua, ini langkah-langkah ini boleh dilakukan ya. Fatal kalau terlibat dalam perdebatan ya Pendeta. Itu bisa jadi masalah bukan hanya dengan mertua, tetapi dengan pasangan kita. Baik, terima kasih Pendeta. Nah, sekarang apa nasihat Alkitab atau mungkin ada dari pena inspirasi tentang membangun komunikasi yang baik dengan mertua? Silakan Pendeta atau Ibu. Oke, kita tahu bersama hukum kelima dari 10 hukum Allah yang dicatat di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-12 berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dalam ayat ini, Tuhan memerintahkan kita untuk menghormati orang tua kita. Dan tentu juga itu termasuk kita harus menghormati mertua kita. Karena mertua kita adalah juga orang tua kita.
Sama seperti kita menghormati dan mengasihi orang tua kandung kita, demikian juga kita harus memperlakukan mertua kita. Jadi dalam hal ini jangan ada pilih kasih, karena kita sudah menikah dengan anak mereka, anak dari mertua kita. Kita juga dalam tanda kutip ya menikah dengan mertua kita, dalam artian sudah memiliki kedekatan, sehingga cinta, perhatian yang kita berikan kepada orang tua kandung kita sama besar juga dengan yang kita berikan kepada mertua kita. Dan tentunya hukum ini juga akan berlaku, apa yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada orang lain. Kalau kita memperlakukan mertua kita dengan penuh kasih, dengan penuh perhatian, tentunya mereka juga akan memperlakukan hal yang sama kepada kita sebagai menantu mereka. Dan dalam hal ini, komunikasi antara menantu dan mertua itu dapat terjalin. Ya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Jadi ada berkat ya di balik hukum kelima tersebut ya. Termasuk mertua ya, menyayangi mertua kita. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Nah, sebagai kesimpulan dari diskusi kita, bolehkah Pendeta dan Ibu memberikan closing statement sekaligus apa yang boleh kita bawa pulang? Silakan Pendeta dan Ibu. Ya. Oke, sebagai kesimpulan dari pembahasan kita pada saat ini, orang tua kandung dan mertua haruslah kita hormati dan kasihi dengan cara yang sama. Jangan ada perbedaan dalam perlakuan kita terhadap orang tua kandung kita dan juga mertua kita. Kita harus perlakukan mereka dengan kasih sayang yang sama. Baik. Dan untuk membangun hubungan antara menantu dan mertua, satu hal yang paling penting yang dapat kita lihat dalam materi ini adalah komunikasi yang baik. Itu harus dijaga, harus dibangun agar supaya hubungan antara mertua dan menantu dapat terus langgeng dan membawa dampak yang positif. Dan juga berkat-berkat dalam kehidupan keluarga. Dan dampak-dampak positif itu kita sudah diskusikan tadi. Bisa kita mendapatkan support dari mertua kita, dan juga berkat-berkat yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan keluarga kita. Nah, jadi sebagai kesimpulan dan juga closing statement untuk diskusi kita pada saat ini, mari kita perlakukan mertua kita dengan baik, sama seperti kita memperlakukan orang tua kandung kita, karena ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan untuk kita, baik berkat di dunia ini, terlebih berkat di dalam kerajaan sorga. Amin, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan penjelasan yang begitu menarik dan bermanfaat. Saya percaya sudah membekali sahabat-sahabat Kapas, Pendeta dan Ibu yang sementara bergabung dengan kita kali ini untuk memperbincangkan, membangun komunikasi yang baik dengan mertua. Dan untuk mengakhiri diskusi kita, bolehkah Pendeta Randy Masengi mendoakan kita sekalian? Silakan Pendeta. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, Allah pengasih dan penyayang, Tuhan yang senantiasa memberkati kami, menjaga dan melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan, melalui program Kapas yang kami ikuti saat ini, kami boleh dibekali dengan pelajaran-pelajaran penting untuk menjaga komunikasi yang baik antara mertua dan menantu. Kami rindu ya Tuhan, hubungan yang baik ini akan terus terjaga dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Biarlah Tuhan akan memberkati keluarga-keluarga yang ada, yang mengikuti program ini, agar materi yang kami diskusikan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan keluarga mereka. Dan akhirnya keluarga-keluarga umat-umat Tuhan, keluarga-keluarga Kristen akan dipersiapkan untuk masuk dalam kerajaan sorga. Berkati kami semua ya Tuhan, dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kami masing-masing. Dalam setiap usaha pekerjaan, mata pencarian hidup Tuhan memberkati. Bukakanlah tingkap-tingkap langit, agar supaya semua kebutuhan kami dapat disediakan oleh Tuhan saja. Dan ketika menghadapi pergumulan-pergumulan dalam kehidupan rumah tangga, maupun dalam hubungan-hubungan kami di keluarga, Tuhan akan menolong untuk menyelesaikannya. Sehingga akhirnya ada kebahagiaan, ada sukacita dan damai sejahtera yang boleh kami rasakan. Kiranya Tuhan akan terus memberkati program Kapas yang dilaksanakan, agar itu boleh menjadi saluran berkat bagi keluarga-keluarga dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Para kru yang bertugas, bahkan juga buat Pendeta Widodo, Tuhan berkati, sehingga mereka boleh menjadi saluran berkat Tuhan kepada banyak orang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dengarlah seruan doa kami, karena kami sudah berdoa dan percaya
Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pendeta Randy Masengi dan Ibu sudah menjadi narasumber dalam program Kapas yang begitu menginspirasi dan saya percaya sudah menjadi berkat melalui program Kapas. Doa kami kiranya Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati Pendeta dan Ibu beserta dengan keluarga besar dalam tugas pelayanan bahkan di dalam kehidupan rumah tangga. Terima kasih juga untuk semua sahabat Hope Channel Indonesia yang sudah bergabung dengan kami dalam program Kapas. Dengan demikian berakhirlah sudah kebersamaan kita dan kalau sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube Cornelius Media dan jangan lupa bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama pada episode selanjutnya. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, bertumbuh bersama, bahagia bersama, dan bersiap ke surga bersama sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto, bersama dengan kita keluarga Pendeta Masengi Kawengian. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas.